Pisah sambut usai dicopot Kapolda Sumatera Utara. Ex-Kapolsek Percut menangis. Berita selengkapnya di seputar informasi edisi Jumat 15 Oktober 2021 bersama saya Luciana. Informasi pertama, resmi dicopot mantan Kapolsek Percut Setuan menangis haru pamit ke anggotanya. Suasana haru menyelimuti acara pisah sambut Kapolsek Percut Setuan dari AKP Jan Peter Napitupulu ke Kompol Muhammad Agustiawan. Dalam video yang beredar, Jan Peter terlihat menangis saat berpamitan ke jajaran anggota Polsek Percut Setuan. Jan Peter yang dikalungi bunga dalam acara pisah sambut itu tak kuasa menahan tangisannya. Begitupun dengan para personel Percut Setuan lainnya. Dicopotnya jabatan Jan Peter sebagai Kapolsek buntut dari kasus pedagang sayur berinisial LG di Pasar Gambir Percut Setuan yang mengalami dugaan penganiayaan justru dijadikan tersangka. Makasih ya semua ya. Ya, makasih Farul. Informasi selanjutnya, seorang pria di Garut mengaku sebagai Panglima Jenderal dan kibarkan bendera negara Islam Indonesia. Sebuah video berisi ajakan masuk negara Islam Indonesia dari seorang pria yang mengaku Panglima Jenderal NII viral di media sosial. Pria itu mengibarkan bendera NII yang lokasinya di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu 13 Oktober 2021. Dari video yang beredar, terlihat 3 orang pria berjalan beriringan. Seorang di antaranya menggunakan kaos merah, mengibarkan bendera bergambar bulan bintang yang diklaim sebagai bendera NII. Setelah berjalan menyusuri perkampungan, pria berbaju merah kemudian melontarkan kalimat ajakan kepada warga dunia untuk masuk negara Islam Indonesia. Sampaikan kepada seluruh dunia nasional dengan atas nama PBB segera memasuki negara Islam Indonesia. Silahkan, welcome kepada yang terhormat PBB Gedung Putih Amerika Serikat. Welcome. Silahkan memasuki negara Islam Indonesia, Madinah Indonesia, Madani. Allahu Akbar. Kepada seluruh dunia internasional, welcome. Silahkan memasuki negara Islam Indonesia. Imam SM Kartosuwiryo, Khalifah Dunia, Bapak Dr. Anas Haji Sensei Komara BMSH, dan saya Panglima Jenderal DITII NII 3 Jenderal DITII NII. Welcome. Silahkan memasuki negara. Beralih ke informasi selanjutnya, usai didemo mahasiswa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan mundur apabila dinilai tidak dapat mengemban tugas. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku bakal mundur dari jabatannya jika merasa tak mampu bekerja sebagai Menteri Sosial. Hal itu disampaikan Risma ketika berhadapan dengan para pendamping penerima bantuan sosial di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Risma sebelumnya meminta agar para pendamping bansos di Lombok Timur bisa bekerja dengan baik, hingga bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran. Ia mengaku pekerjaan tersebut sangat berat karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Kalau kita tidak amanah, ini resikonya berat, nanti kita mati. Percaya omongan kita. Percaya kan, Pak? Ya. Jadi karena itu, sekali lagi, tolong yang amanah. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban kita kepada Allah.
Jadi tolong yang amanah. Kalau memang ini haknya, dia belum terima, tanyakan itu ke kami. Kami akan siap, jangankan itu. Surat tulisan tangan jelek, miring-miring itu loh saya baca. Suratnya warga. Saya seorang menteri yang baru baca surat itu segini. Saya ladeni, karena saya takut nanti saya tidak bisa masuk surga gara-gara doanya orang ini. Paham enggak semua? Nah, kalau teman-teman ini cuma berapa orang, tidak bisa ngerawat. Ya kalau kita nggak mau, Bu, gajinya kurang. Loh, aturannya segitu. Saya juga nggak bisa minta lebih. Tapi ini kan nggak bisa kita memilih. Kalau kita bisa memilih, kita bisa keluar. Saya juga bisa keluar. Paham semua? Ya, paham. Jadi tolong sekali lagi, tolong kita yang amanah. Percayalah, kalau kita perhatikan orang lain, kita tulus, rezeki itu akan datang dari tempat yang lain oleh Allah. Percayalah itu. Tidak boleh main-main. Ya? Kalau main-main, saya tidak ada ampun. Saya tidak ada ampun, karena saya juga akan dimintai pertanggungjawaban saya oleh Allah. Saya tidak ada ampun. Saya pun juga demikian. Kalau saya sampaikan tadi ke Pak Rahmat, Pak, saya sudah sampaikan Pak Presiden, kalau saya tidak mampu, saya akan sampaikan ke Pak, saya akan mundur. Paham? Karena itu kenapa saya ke sini. Saya Minggu baru pulang. Senin hanya sehari di Jakarta, pergi lagi. Besok pulang Surabaya, bukan ke Surabaya, ke Bangkalan. Saya harus nyiapkan itu. Tapi saya jalani. Kalau saya nggak ikhlas, nggak kuat fisik ini. Presiden Joko Widodo resmikan Terminal Multipurpose Waikelambu Pelabuhan Labuhan Bajo. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Nantikan berita terpopuler lainnya dan jangan lupa subscribe Buana Informasi TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo, dan kita resmikan Terminal Multipurpose Waikelambu Pelabuhan Labuhan Bajo. Terminal Multipurpose ini dibangun sebagai upaya untuk menjadikan Labuhan Bajo sebagai destinasi wisata prioritas. Jadi terminal ini memisahkan terminal kargo dengan terminal penumpang yang ada di Pelabuhan Labuhan Bajo. Di samping itu, dalam pengembangannya nanti akan dilakukan penambahan lagi dermaga ke sisi sebelahnya sepanjang 120 meter juga. Di samping itu juga dilakukan penambahan fasilitas untuk curah cair, dalam hal ini adalah terminal BBM Pertamina. Diharapkan ini mampu meningkatkan kelancaran logistik di Labuhan Bajo khususnya dan NTT pada umumnya. Dengan penggabungan ini tentunya perusahaan baru mempunyai kapabilitas yang akan bisa seragam dari barat sampai ke timur, dan tentunya akan memberikan suatu layanan yang bisa dirasakan oleh pengguna jasa dengan standar yang sama, yang pada akhirnya akan memperbaiki secara bertahap logistik cost nasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.